Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak yang dirahmati Allah dan pemirsa yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kali kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpah nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini Bapak akan menyampaikan tentang syukur dan sabar. Tentunya di bulan Ramadan ini Allah mendidik kita untuk bisa bersyukur dan bersabar atas segala limpahan nikmatnya, baik itu berupa limpahan rizki, baik itu berupa limpahan nikmat sehat maupun limpahan waktu luang. Nah, anak-anak sekalian, apa sih sabar dan apa sih itu syukur? Nah, sabar itu ketundukan penerimaan apa yang telah Allah berikan, baik itu kesenangan maupun kesedihan. Nah, sedangkan syukur adalah berterima kasih atau ucapan pernyataan terima kasih atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, sabar bisa kita bagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama yaitu sabar menghadapi musibah. Di sini sabar menghadapi musibah yang dimaksud yaitu sabar atas segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa bencana alam, ditinggal orang yang kita kasihi, ataupun kesusahan-kesusahan lainnya. Itu adalah sabar ketika kita menghadapi musibah. Yang kedua yaitu sabar ketika menjalani taat. Sabar menjalankan taat artinya sabar ketika melaksanakan amal-amal soleh. Ini seperti pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita sholat, pada saat kita berzikir, dan lain-lainnya. Nah, di sini ketika kita beribadah kepada Allah, tentunya kita membutuhkan kesabaran dalam proses taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kita menjalankan ibadah puasa yang kita jalani pada saat ini. Kita harus bisa bersabar dengan puasa yang kita lakukan. Sabar yang ketiga yaitu sabar ketika mengekang diri dari maksiat. Apa itu sabar ketika mengekang dari maksiat? Tentunya di bulan Ramadan ini khususnya kita berusaha untuk mengekang dan menghindari betul maksiat-maksiat yang mungkin pada saat di luar bulan Ramadan itu kita lakukan terkadang kalau kita lupa. Jadi kita harus bersabar untuk menghindari maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sabar yang ketiga, yaitu sabar mengekang diri dari maksiat. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita lihat sabar dengan syukur, ya, sabar dengan syukur itu adalah 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Nah, jadi syukur yaitu bagaimana kita bisa mengucapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang macam-macam syukur itu apa? Macam-macam syukur di sini yang pertama yaitu bersyukur menerima nikmat. Nah, syukur yang pertama kali ini apabila menerima nikmat bisa langsung dilakukan dengan mengingat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa?
dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Itu syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita wajib bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tingkatan syukur yang kedua yaitu bersyukur dengan ridho dan puas atas nikmat. Nah, tahapan syukur yang kedua ini yaitu ketika kita sudah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sembari kita mengingat Allah dengan memujinya. Kita pun harus memunculkan sikap kepuasan tersendiri dari dalam diri kita atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat tersebut merupakan bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tingkatan yang ketiga atau syukur yang ketiga yaitu bersyukur dengan menggunakan nikmat bukan untuk bermaksiat. Artinya kalau tingkatan ketiga ini bagaimana kita bisa menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk berbuat hal yang baik, berbuat menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Dan atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kita bisa selalu bersyukur dan bersabar dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bisa sabar dan syukur dengan hati. Sabar dan syukur dengan hati bisa membuat manusia menerima segala bentuk cobaan ataupun nikmat tanpa adanya kecewa ataupun keberatan atas pemberian Allah. Sehingga ini hati yang tahu. Sehingga dalam hati kita selalu bersabar dan bersyukur atas segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat maupun cobaan. Dan tentunya mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, di dalam hati kita yakin bahwa apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik bagi kita, bukan sesuai keinginan kita, tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Sabar dan syukur yang kedua yaitu dengan lisan. Nah, di sini sabar dan syukur ini diucapkan dengan lisan, yaitu apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bisa membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembalikan segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ketika kita mendapatkan cobaan, maka kita bisa membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapat nikmat, tentunya di dalam lisan kita mari selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mendapatkan cobaan, kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa bersabar dan bersyukur, yaitu kita sabar dan syukur dengan perbuatan. Di sini sabar dan syukur dengan perbuatan yaitu mengelola diri untuk mengikat hawa nafsu untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan bersyukur. Mari pada bulan Ramadan ini kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk mendidik diri kita untuk bisa bersabar dan bersyukur atas dari apa? Atas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala maupun dari cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah dan para pemirsa yang berbahagia. Lalu ketika kita bersabar dan bersyukur, kita mendapatkan apa sih dari itu? Tentunya Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 96 yang artinya, dan sesungguhnya
kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Sehingga kita untuk berusaha beribadah, selalu berusaha untuk melakukan sabar dan syukur ini secara terus-menerus, sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, di dalam surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras atau sangat pedih. Jadi anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita untuk menempa diri kita di bulan Ramadan ini untuk bisa lebih bersabar, untuk bisa bersyukur atas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari musibah yang kita hadapi. Anak yang dirahmati Allah dan pemirsa yang berbahagia, di akhir tentunya dengan kita menempa diri kita untuk bersabar dan bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah maupun dari segala cobaan Allah kepada kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih kuat, bisa menjadi kita muslim yang kuat akan tempaan-tempaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan ini, sehingga nanti harapannya di akhir Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.